Oke Lur, selamat datang di Alur. Kali ini aku akan membagikan pengalaman baca sebuah novel yang sudah diadaptasi menjadi film dan masuk book office, dan juga novel ini atau film ini menjadi salah satu film yang aku suka. Bikin nangis meskipun sudah ditonton berkali-kali, yaitu novel Tenggelamnya Kapal Panderwich karya Hamka yang diterbitkan oleh Gema Insani. Siapa di sini yang sudah menonton filmnya? Dan apakah kalian menangis ketika menontonnya? Coba komen di bawah. Jadi, novel ini bercerita tentang seorang yatim piatu bernama Jainuddin yang memutuskan untuk menuntut ilmu ke tanah kelahiran sang ayah, yaitu tanah Minangkabau. Jadi, Jainuddin ini blasteran yang mana ayahnya berdarah Minangkabau, sementara ibunya berdarah Mangkasar. Kedatangan Jainuddin ke tanah kelahiran sang ayah disambut cukup hangat, tidak ada yang aneh, pokoknya beneran dirangkul. Tapi lama-kelamaan Jainuddin mulai merasakan seperti nggak dianggap. Keluarga ayahnya menerima dia karena setiap bulannya selalu dikirimi uang oleh Mabase. Which is Mabase ini adalah yang mengurus Jainuddin ketika orang tuanya meninggal. Nah, sebenarnya Jainuddin ini sempat berniat untuk kembali ke Mangkasar, tapi semesta malah mempertemukannya dengan Hayati yang merupakan seorang perempuan beradat, berbudi baik, dan juga kembang desa. Dari sini, kehidupan Jainuddin berubah. Ia dilanda asmara yang membara, dan keduanya berjanji untuk setia satu sama lain yang tanpa Jainuddin sadari, karena asmara ini akan menjadi awal mula dari penderitaan yang akan dihadapinya. So, bagaimana kisah lengkapnya? Kalian bisa baca novel ini. Jadi, sebelum baca bukunya, aku sudah menonton berkali-kali filmnya. Dan selama aku nonton, rasanya tidak pernah berubah, bikin sedih dan nangis. Pokoknya ceritanya memang sesedih itu, apalagi ditambah lagi akting para pemainnya yang totalitas ambiarlah hati saya ini ketika menontonnya. Tapi setelah aku baca novel ini dari awal sampai akhir, rasanya novel ini bukanlah tipikal novel yang mudah untuk dinikmati kalau dipandang dari diksinya. Karena diksinya itu kayak campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Minangkabau. Atau mungkin gaya penceritaannya tuh kayak dibungkus dengan gaya penceritaan sastra daerah. Bahkan ketika aku baca buku ini, aku berasa jadi Jainuddin. Maksudnya tuh ketika aku baca ini tuh kayak keluarlah logat Minang ala-ala Jainuddin. Begitu. Jadi apalagi menurut aku logat Minang itu suara nadanya tuh kayak lagi baca syair. Jadi ya itulah yang aku rasakan ketika aku membaca novel ini. Lalu apakah aku menikmati novel ini? Jujur, sebenarnya aku kurang menikmati novel ini. Aku agak kaget ketika membaca novel ini, tapi tetap aku lanjutin sampai tamat. Itu pun terbantu dengan bayang-bayang film yang terus berputar di kepala saya ketika membaca novel ini. Selain terbantu oleh bayang-bayang film, aku juga cukup terbantu dengan surat-suratnya Jainuddin. Yang mana surat-suratnya Jainuddin ini tuh kayak merangkum hal yang telah dilalui oleh Jainuddin dan Hayati. Dan entah kenapa, gaya penulisan surat Jainuddin itu malah lebih mudah untuk dinikmati ketimbang narasi-narasi di novel ini. Kayak di luar surat sama di luar dialog tuh agak susah buat dinikmati. Kayak harus tenang, pelan, baru agak mulai paham sama narasinya. Kemudian, jujur, aku suka banget dengan surat-surat Jainuddin yang mana dirangkai dengan indah, penuh emosi. Jadi ketika Jainuddin menuliskan surat itu, sedang sedih atau kecewa, atau ketika jatuh cinta, emosinya dapet banget. Aku benar-benar bisa merasakan emosi yang dirasakan Jainuddin melalui surat-suratnya. Kemudian untuk Hayati sendiri, aku juga bisa merasakan kegundahan dia, hidup dalam bayang-bayang keluarga, harus merelakan cintanya demi bakti ke keluarga, dan juga adat ibu pertiwinya. Kemudian dia juga harus membohongi perasaannya. Sebenarnya dia nggak salah kalau cuma cinta doang, ya kedepannya gimana? Apalagi di awal-awal posisi Jainuddin ini tuh benar-benar berada di bawah ya secara finansial. Dia masih bergantung kepada Mabase.
Jadi mungkin selain dari karena adat, keluarga Hayati juga memandang secara finansial untuk keberlangsungan hidup Hayati. Begitu. Tapi intinya sih menurut aku seharusnya Hayati ini tuh nggak pergi ke Padang Panjang bertemu dengan Hadijah dan menginap selama 7 hari. Nah harusnya Hayati tuh nggak melakukan itu. Kemudian untuk Jainuddin sendiri harusnya dia lebih memperlihatkan rasa cintanya secara nyata, bukan hanya dalam surat-suratnya. Mungkin hal yang tidak diinginkan nggak akan terjadi. Tapi ya udahlah. Ya ini latarnya ada di masa lalu dan kita sudahi saja misuh-misuh ini. Kita sudahi saja rasa nyesek yang masih tersisa ini. Oke, kita move on aja dari cerita yang sedih ini. Pokoknya novel itu definisi dibuka dengan duka, ditutup dengan duka. Begitu. Oke. Kemudian novel sama filmnya itu sebenarnya mirip banget. Jadi kalaupun kalian nggak baca novel ini, ya nggak apa-apa, hanya nonton filmnya aja. Tapi kalau misalkan kalian penasaran dengan bentuk novelnya, ya udah langsung aja beli, langsung aja gaskeun, terus baca, terus nikmati setiap kata yang amat mendalam dari Jainuddin ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih ke temen aku yang udah menghadiahi novel ini. So, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang sudah membaca novel ini atau sudah menonton filmnya, boleh banget untuk menceritakan pengalamannya di kolom komentar. So, mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!